Hai, aku Nana. Aku alumni S1 Sistem Informasi di Institut Teknologi 10 November atau biasanya disingkat dengan ITS. Di video ini aku akan sharing ke teman-teman kalian mengenai sistem informasi di ITS loh. Jadi tetap stay tune. Nah, sebelum masuk ke intinya ini, kenapa sih aku tuh memilih jurusan Sistem Informasi di ITS? Kenapa nggak yang lain? Jadi yang pertama, aku orang Sidoarjo dan aku nggak dibolehin untuk kuliah di luar kota. Jadinya aku memilih ITS. Dan yang kedua, karena aku tuh merasa minat di IT, aku suka komputer dan aku lihat referensi dari kakak kelas, dari internet dan yang lain-lain. Jadi aku memutuskan Sistem Informasi di ITS sebagai program studi aku. Gimana sih caranya biar bisa masuk di Sistem Informasi ITS ini? Jadi di Sistem Informasi ITS ini itu ada 3 cara atau 3 jalur. Yang pertama SNMPTN atau biasanya dibilang dengan jalur rapot. Yang kedua SBMPTN atau sekarang tuh bisa dibilang dengan UTBK. Dan terakhir adalah mandiri. Nah, untuk biayanya SNMPTN dan SBM ini kalian membayar uang setiap semester saja, uang semester ya. Kalau untuk yang mandiri nanti kalian akan dikenakan uang gedung dan uang semester. Kalian udah tahu belum, pada tahun 2019 itu Sistem Informasi ITS membuka programnya tuh internasional. Tahu nggak namanya apa? Iya, nama programnya itu adalah IUP. IUP ini kalian mendapatkan fasilitas pertama diutamakan kegiatan atau program internasional seperti study exchange. Lalu yang kedua, kalian mendapatkan fasilitas les IELTS. Yang ketiga, kalian bisa double degree. Wah, tertarik nggak itu double degree? Lalu untuk cara masuk ke program IUP ini gimana sih caranya? Jadi caranya tuh melalui tes khusus program IUP atau bisa diambil dari nilai SBMPTN dan ditambah nilai TOEFL kalian. Nah ini, usahain TOEFL kalian itu udah bagus ya dari SMA biar bisa masuk ke program IUP. Gimana, tertarik nggak? Di Sistem Informasi ITS ini juga melakukan praktikum loh. Praktikumnya itu ntar kalian disediakan lab komputer, disediakan PC dan software-software gratis. Menarik kan? Lalu pelajaran di Sistem Informasi ini itu apa aja? Nah, kalau di kuliah itu namanya mata kuliah. Jadi untuk mata kuliah dari semester 1 sampai 7 ini, teman-teman mungkin bakal terdengar asing atau belum pernah menemui, mungkin ada yang sudah, karena udah beberapa orang mungkin sudah mempelajari waktu SMA. Contoh mata kuliahnya tuh seperti sistem digital, matematika diskrit, struktur data, dan analisis data multivarian. Terus ada beberapa contoh mata kuliah yang melakukan praktikum. Itu contohnya tuh seperti bahasa pemrograman, sistem enterprise, dan jaringan komputer. Lalu, Kak, untuk adaptasi itu susah nggak sih? Kalau untuk adaptasi itu susah-susah gampang ya, bergantung dengan kalian. Pokoknya, kalian kalau udah di kuliah, itu sama di SMA itu beda jauh. Karena kalau kalian udah di kuliah, itu tanggung jawabnya lebih besar. Kalian harus bisa memanage waktu. Memanage waktunya tuh ya, kalian harus bisa membagi mana waktunya untuk kuliah, mana yang main, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Belum lagi nanti kalian kalau di perkuliahan itu ikut organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Maka dari itu nanti kalau kalian udah kuliah, itu kalian harus pintar-pintar untuk memanage waktu dan bisa memilah mana yang prioritas, mana yang bukan. Karena nanti kalau kalian nggak bisa memilah mana yang prioritas dan yang bukan, nanti kuliah kalian bener-bener nggak sesuai apa yang kalian inginkan. Bukannya kalian cepat lulus, nilai kalian bagus, tapi malah kalian lulusnya lama dan nilai kalian itu kurang. Untuk lapangan pekerjaan bagi lulusan sistem informasi ini itu sangat banyak. Contohnya seperti PNS, dosen, dan kalian bisa membuat startup sendiri loh. Wah keren, pasti tahu lah startup itu apa. Kesan berkuliah di Sistem Informasi ITS. Wah kalau untuk kesannya tuh banyak banget gitu. Yang pertama, kalian tuh bakal di ospek di jurusan Sistem Informasi. Jadi ospeknya tuh nanti ada ospek kampus, terus ada ospek jurusan. Nah, ospek yang jurusan ini itu kalian bakal di ospek setengah semester. Tapi nggak usah takut, ospek di situ bener-bener enak kok. Kayak temen gitu, kita sama kakak tingkat itu kayak temen.
teman, terus bisa sharing kayak gitu, bisa mempererat tali persaudaraan gitu. Jadi nanti itu kalian bakal kenal kakak tingkat yang di atas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu bakal kenal gitu, dan tahu setiap angkatan itu ada nama-namanya juga. Terus habis itu yang kedua, untuk mata kuliahnya itu bener-bener asik kok. Nanti kalian tuh dari semester 1 ini itu nanti kalian diajari bahasa pemrograman. Nah kalau aku dulu itu waktu pertama kali menggunakan Java, diajarin bahasa pemrograman Java. Terus nanti tuh kalian di situ tuh juga disuruh mengerjakan soal-soal Oracle dari Oracle, dan di situ nanti kalian mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu benar-benar berguna nanti kalau kalian mencari pekerjaan, itu bakal berguna kok. Terus habis itu di semester mulai pertengahan dan akhir-akhir itu nanti tuh kalian juga disuruh buat karya kayak startup. Terus nanti di semester 2 atau 3 itu nanti kalian disuruh buat kayak games kayak gitu. Pokoknya seru, kuliah di sana tuh benar-benar seru, mata kuliah ini juga benar-benar berguna gitu loh. Jadi kalau kalian biasanya cuma kuliah, ya udah asal kuliah. Kalau di sana nanti itu kalian bukan cuma kuliah mendapatkan oh iya ini kuliah, tapi kalian tuh juga berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah karya. Nah, ini adalah tips and trick biar kalian bisa lolos di sistem informasi ITS. Jadi kalau kalian pingin SNMPTN, kalian harus bener-bener memanage nilai kalian dari SMA kelas 1 agar kalian bisa masuk dalam saringan ke SNMPTN dan bisa keterima. Terus kalau SBM itu kalian harus bener-bener mempersiapkan soal-soal tes SBM. Itu jangan hamin sebulan apa hamin 2 bulan, bener-bener dari awal kelas 3 tuh udah memanage soal-soal, udah ngerjain soal-soal buat SBMPTN. Lalu kalau pingin masuk program IUP itu kalian harus bener-bener dari SMA itu mempersiapkan TOEFL kalian yang minimal 500. Nah, gimana nih sharingnya? Apa kalian sudah paham atau belum? Kalau kalian belum paham atau belum jelas, bisa DM ke Instagram road2ptn atau bisa DM ke aku nana.findrianto. Sampai ketemu di lain waktu.